Halo semua, kembali lagi di podcast kita, podcast penakut. Jadi sesuai yang kemarin udah kita kasih tahu, kali ini adalah yang bakal cerita adalah Riza, di mana dia ini orang yang hobi banget mendaki gunung. Betul gak Riza? Ya, betul. Nah, sebelumnya seperti biasa, gue Eri, Gue Abdul, Gue Ivan, gue Riza. dan gue Dani. Nah, sekarang kita bakal dengerin cerita pengalaman dari Riza di gunung. Ya, Ya, boleh cerita. Ya, ini gue pertama-tama gue suka hobi naik gunung ya. Gue udah hampir semua gunung Jawa Tengah gue udah semua. Bahkan Jawa Barat dan Jawa Timur gue udah semua. Nah, gue mempunyai salah satu cerita di Gunung Merapi. Waktu itu gue berangkat dari Jakarta itu hanya sekitar 3 orang. Bertiga doang lu naik gunung? Iya, gue bertiga doang. Soalnya kan emang gue itu udah dari jauh-jauh hari lah gue udah planning. Iya, gue udah planning dari jauh-jauh hari. Itu gue booking tiket 3 bulan sekali kan. Akhirnya gue booking tiket, gue naik kereta tuh ya kan ke jurusan Jogja. Turun gue di Lempuyangan. Ya. Saat di Lempuyangan gue pagi kan. Itu lu naik gunung keberapa tuh kira-kira tuh? Keberapa kalinya? Ke-8 mungkin. Udah banyak berarti ya? Alhamdulillah. Terus. Tapi di Pulau Jawa semua tuh lu naik gunung. Ya, di Pulau Jawa. Nah, pas gue sampai di Lempuyangan, gue di situ udah ngerasa emang ganjil sih kan, soalnya emang gue cuma bertiga orang, nggak berempat. Soalnya kan kalau bertiga kan ganjil. Terus. Ya udah, akhirnya gue menghubungin seorang supir gue kan yang udah gue booking tuh buat penjemputan ke ini base camp. Terus? Ya udah, akhirnya gue udah dijemput, gue sampai di base camp Merapi tuh. Saat sampai di base camp Merapi, gue akhirnya packing semua alat-alat, terus gue lengkapin logistik, gue ngambil air. Terus? Akhirnya jam 10 pagi gue udah mulai start buat pendakian. Gue sih awalnya pengen tektok di situ, tapi karena emang nggak memungkinkan. Tektok tuh dalam artian yang gimana tuh? Sorry. Itu tektok itu artinya gimana? Iya. Nggak istirahat langsung naik aja gitu. Kalau tektok itu kita naik sampai ke puncak, terus lalu turun lagi ke base camp. Jadi kagak bikin tenda atau bikin camp di atas. Oh, jadi lu udah ngedaki terus sampai puncak. Terus. Ya udah, gue start jam 10, akhirnya gue naik tuh. Sampai di pos 1 gue udah kena sore tuh jam 3 lah. Ya karena emang gue jalannya lemot kayak kura-kura kan. Terus sama temen gue juga kan kakinya udah mulai sakit tuh kan. Saat maghrib tuh jam 6 gue akhirnya mau turun karena itu belum sampai di puncak. Akhirnya gue memutuskan gue bikin tenda di situ ya, karena emang udah malam. Emang sih di Merapi waktu gue di pos 3 itu gue bikin camp itu sepi doang. Sepi di situ, hanya cuma ada 2 tenda doang. Gua sama tenda orang Surabaya tuh di situ. Terus? Saat gua bikin tenda tuh maghrib lah gua bikin tenda kan cepet. Tuh karena emang udah hujan badai juga kan. Udah hujan badai tuh situ. Udah hujan badai kan, gua udah kalang kabut tuh. Terus? Kan gua harus gimana kan di situ. Terus gimana lagi tuh? Terus lu ngadepinnya gimana tuh? Ya udah, ya pokoknya gue selalu kayak baca buku ya kayak ilmu alam lah gitu. Nah, pokoknya salah satu yang harus kita hadapin saat kita kena kayak gituan ya satu, jangan panik. Kalau kita panik kita malah hancur di situ. Udah, akhirnya gue tenang, gue bikin tenda udah jadi, gue masuk semua tuh ke dalam tenda. Itu sekitar jam 9 gue masak tuh ya kan. Tapi gue masaknya di dalam tenda kan. Nanti karena kan
di luar kan hujan. Nah, lalu pas gue masak dalam tenda itu kata gue kok ada bunyi pak itu kayak kaki ya kan. Oke, ada yang jalan. Iya. Jalan. Kayak ada langkah jalan kan. Baru kan pas gue nengok kan keluar tenda kan karena emang gue penasaran banget kan. Ya udah akhirnya gue keluar kan, gue nengok. Bingung kata gue, kok ini siapa yang jalan kan. Terus gue tanya tenda sebelah. Nah pas gue tanya sebelah, bang, tadi temen lo ada yang keluar nggak? Nggak ada bang, ini aja, ini bang dalam bang, hujan kok, siapa yang mau keluar kan. Lalu ya udahlah, ya mungkin itu halusinasi gue doang kan. Udah akhirnya gue tutup tenda, gue masak lagi di dalam tenda. Udah diabaikan lah ya. Iya. Itu yang tadi. Terus Akhirnya nggak lama, buat kedua kalinya itu suara itu kembali lagi ada taktuk Dalam taktuk. jangka waktu berapa? Jarak waktunya dari yang pertama ke kedua ini? 10 menit kayaknya 10 dah. menitan. 10 menit Oke. balik lagi. Nah baru akhirnya pas gua tengok ada ya, di situ ada satu orang tuh yang jalan. Di luar tenda. Iya, lu ngelihat iya gua ngeliat kan, gua tanya juga. Oh lu nanya main jalan ini? Iya gua nanya, Nah, terus bang, lu mau kemana? Kok hujan-hujan kok naik? Nah terus dia lalu jawab, iya bang, ini gue lagi ngejar waktu bang, soalnya gue kalau jam 3 nggak sampai di bawah gue dinyatakan hilang. Tapi kalau pakai sendal doang bang, sini kan hujan gede banget bang, hujan gede. Iya bang, ini soalnya gunung Merapi emang gunung impian gue dari kecil bang. Oh, yaudah bang, hati-hati. oh, lu belum Sendiri ada itu dia? Dia sendiri. Lu belum dia. ada pikiran aneh-aneh. Oh, Gua, gitu. iya gue Oke. belum ada pikiran Terus? aneh. pokoknya itu bentuk manusia gitu ya. Dia bentuk manusia. Terus Dia di situ cuma pakai kaos, celana panjang sama sendal swallow. buset anjing kayak mau beli ke Indomaret. Nah, Terus lalu ya udahlah, kan gue pikir itu orang, ya udah akhirnya gue biarkan. Gue masuk lagi, gue makan. Sekitar jam 1 malam itu gue ngerokok di luar kan. Ya kan karena udah mulai reda hujan, jadi akhirnya gue ngerokok di luar tenda. Nah tapi yang buat gue ganjel ini kok rokok gue kok mati pertama. Yaudah akhirnya gue bakar lagi tuh, mati lagi kata gue kedua, 3 mati lagi. Nah terus yang tenda sebelah ini celetuk, bang kenapa bang rokok lu? Tahu bang mati mulu. Terus gue tanya, bang kenapa bang kalau mati mulu ya? Udah lu taruh aja di atas pohon situ. Ah serius bang? Iya udah nggak apa-apa, taruh Ya, aja. pohon ini posisi dekat tenda lu. Iya deket tenda. terus Ya udah akhirnya gue taruh rokok situ kan. masih panjang tuh. Masih panjang, itu rokoknya Samsu itu. Udah itu paling nikmat tuh rokok itu Kalau kalau naik gunung gunung ya? kalau di gunung nikmat itu. Terus Lalu pas gua taruh rokok itu di atas pohon kan, sambil gua nyalain juga rokok itu kan, gua diemin. Tapi kagak gua latin, katanya ya jangan dilatin bang, udah bang lau ini aja, auto ke dalam tenda aja. Ya udah akhirnya gua masuk ke dalam tenda. Selang 1 menit 2 menit akhirnya gua keluar lagi. Rokok itu memang udah nggak ada, udah hilang. Gua cari-cari ke bawah juga pakai senter, emang nggak ada. Ya mungkin aja bisa cium angin. ketiup angin ya, kita mikir positifnya aja ya kan. Ya kalau mikir kayak negatifnya ya mungkin ada yang pengen ngerokok, setan atau mana ya kan, kita nggak tahu kan. Terus Ya udah akhirnya gue ganjal tuh dari situ kan, dari mulai situ. Ya udah akhirnya Aneh-aneh lah pikirannya. gue jam 2 gue untuk tidur sama temen-temen gue. Nggak lama jam 2:30 akhirnya gue ya kayak kebangun gitu kan. Kebangunnya gue karena emang pengen kencing gitu. Kira gue kencing sama temen gue berdua, minta temenin kan. Iya. Nah si temen gue ini tapi kagak mau kencing. Dia mau kayak buang air besar gitu kan, minta temenin. Jauh ya kan jalannya, ya itu sekitar 200 meter dari tenda lah kan, karena Tahu itu, wah, cuy. kan karena emang gue mencari kayak pohon-pohon yang ketutupan ya kan. oke. Terus cari tanah-tanah yang bisa digali gitu. Ya udah akhirnya gue cari, terus temen gue buang air besar, terus gue dari jauh lah. Nah pas nggak lama temen gue tuh kayak langsung bangun gitu. Set, kok lu cepet banget? Iya gue ditoel-toel kaki gue, nggak tahu sama siapa itu ya kan. Nah,
langsung sama siapa, coba samperin aja yuk, udah jangan, udah nggak apa-apa samperin ayo, gue sekalian kencing juga. Ya udah akhirnya gue sama dia nyamperin ya kan ke tempat dia yang tadi buang air besar, tapi buang air besar itu ya udah digali, udah ditimbun gitu pakai tanah, jadi udah nggak kelihatan. Nah akhirnya gue balik untuk ke tenda, terus gue kencing di pohon yang gue naruh rokok itu. Gue kencing di pohon naruh rokok itu. Nah terus temen gue bilang, lu jangan ngencengin gue dong. Siapa yang ngencengin lu? Kagak ngencengin. Nggak tahu. Terus ini kaki siapa? Nggak tahu gue kaki siapa. Nah gue serentak kan, gue bilang sama temen gue, kita nengok ke atas aja coba bareng-bareng. Enggak, gue takut. Udah nggak apa-apa, nengok aja daripada penasaran lu. Yaudah akhirnya gue nengok kan di situ, nengok ke atas. Emang itu orangnya tinggi besar banget itu, tinggi besar banget, kakinya hitam banget bener, itu gede banget itu telapak kakinya itu. Terus? Nah gue serentak, gue langsung lari ke tenda. Nah tapi selerakan gue yang itunya belum gue tutupin, jadi gue malu kan, situ juga ada cewek juga kan, gue nggak enak ya kan. Terus? Ya udah kan, tenda sebelah juga kan, gue sambil berteriak kan di situ. Nah terus tenda sebelah tuh pada kaget juga kan, pada kebangun. Kata tenda sebelah, kenapa bang? Itu bang ada gundurwo bang, gede banget bang. Gitu. Mana sih bang gundurwo? Iya, yang asumsiin gundurwo itu lu. Iya, gue langsung kayak mikir gundurwo kan. Soalnya gede tinggi ya. Iya, gue soalnya kan gue kayak dengar cerita ya kan, YouTube ya kan. Iya, kayak gitu. Nah gue sempat panik juga kan di situ. Yaudah akhirnya gue masuk akhirnya kan di HP gue kan kayak ada yang apa tuh namanya? Apa? Flash. Bukan yang kayak Al-Quran kayak gitu lah, aplikasi. Iya. Ya udah akhirnya gue buka di situ kan. Baca-baca ya. Iya, gue baca aja kan. Ya udah di situ akhirnya gue tertidur pagi gue bangun. Pagi gue kebangun untuk summit kan, gue untuk buat melanjutkan ke puncak Gunung Merapi. Ya udah akhirnya gue terbangun tuh dari situ. Lalu pas gue kebangun tuh temen gue satu udah nggak ada ya kan. Yang di tenda lu ini? Iya nggak ada. Gue tanya temen gue kan, gue bangunin, woi ya sebut aja lah si inisialnya ya kan. Si R kemana? Nggak tahu, gue kan gue tidur, gue baru bangun sama lu. Aduh gimana nih, cari aja yuk. Ya udah akhirnya si itu lagi ngerokok di tempat yang BAB dia waktu semalam itu. Dia lagi ngerokok di situ di sampingnya. Sorry gue motong. Yang BAB itu si E apa si R? Si yang udah hilang si E. Si E ini. Enggak, Iya. yang BAB lu malam? Si E. Si O. Oke. Si E kan langsung kan gue cari-cari, akhirnya si E itu dia lagi ngerokok kan di situ kan. Gue tanya, lu ngapain jauh banget? Lu dari tenda 200 meter jauh banget lu ngerokok. Iya tahu nih, kaki gue pengen ketuju kesini terus aja katanya gitu. Jadi kan kayak ada magnetnya gitu. Oke, terus? Baru kan udah yuk. Enggak, gue udah bilang gue pengen ngabisin 3 rokok dulu di sini nih. Udah bilang? Iya, Bilang ke siapa? dia bilang sama diri dia sendiri gitu, kayak udah janji sama diri sendiri. Anjir. Terus. Lalu kan pas sudah dia udah ngabisin 3 rokok, baru tuh gua akhirnya balik kan, gua packing. Saat gua packing tenda, yaudah akhirnya gua untuk melanjutkan ke tenda kan. Melanjutkan tenda, gua udah packing udah semuanya, akhirnya baru gua ke puncak tuh, rame-rame ke puncak Gunung Merapi. Ya alhamdulillah gue sukses kan, gue udah semua udah clear. Akhirnya gue turun sampai di base camp. Nah baru si E ini cerita semuanya ke lu. Iya. Oke. Kenapa dia pengen ngerokok jauh 200 meter dari tenda ke tempat BAB dia. Kan kalau misalkan naik gunung gitu kan, kalau kita nemuin kayak setan atau kayak horor kayak gitu kan, tidak boleh diceritain langsung di tempat situ. Oke. Sebabnya kan kalau kita ceritain di situ kan, ya takutnya kalau teman kita ada yang takut, parno tuh bikin dia down. Ya, lebih kayak ngerusak suasana lah. Makanya nanti kalau udah sampai base camp, kita udah turun, baru kita ceritain semuanya.
Udah akhirnya si cerita sama gua, katanya dia nemuin nih, dia pas yang pas malam itu dia BAB tuh, katanya dia tuh ada yang ngeliatin seorang cewek cakep banget ya kan, tapi katanya sosok manusia. Nah makanya si itu kagak takut ya kan, karena itu seorang sosok manusia yang cakep, katanya cantik lah. Ya udah, makanya dia pas pagi dia jauh banget ngerokok 200 meter ke tempat dia yang buang air besar itu, karena ya dia pengen nemuin sosok si wanita itu lagi. Anjir. Lalu dia bilang, iya, gue waktu pas ngerokok kedua itu si cewek itu datang lagi. Terus dia nanya gue, katanya rumah lu di mana? Kamu lah ngomongnya, rumah kamu di mana? Sopan-sopan lu gue kayak orang-orang desa lah gitu. Ya udah akhirnya dia, iya rumahku di Jakarta. Ya udah singkat cerita dia ngobrol di situ. Nah tapi pas gue datang, kenapa lu kagak bilang sama gue kalau cewek itu ada? Iya, lu nggak bakal bisa ngelihat, soalnya yang bisa ngeliat gue doang. Dia hanya bilang sama gue, katanya yang bisa ngeliat itu Dia doang. iya cuma diri gue doang, temen-temen gue nggak bisa ngelihat. Nah tapi dia baik kok, dia nggak jahat. Kalau misal si cewek itu bilang sama saya gini, ini ya, kalau misal aku jahat sama kalian, itu kalian tuh bisa saya sesatin di sini. Tapi karena kalian tidak macem-macem kayak Ngeganggu gitu. iya kayak ngeganggu, terus kayak kagak bawa minuman keras kan. Kemarin kan sekarang kan kalau di gunung kan ya bawa minuman keras, pada minum. Hampir semua kayak bawa ya? Hampir semua. Terus Iya dia makanya baik sama kita, terus kita kagak disesatin. terus Itu pengalaman lu pertama ngelihat makhluk halus di gunung atau Enggak, ini gue udah ke 5 kalinya lah 5 mungkin. kalinya? Iya. yang paling serem ini menurut lu? Ya mungkin aja gue di next video akan ngeceritain video ini lagi. pengalaman lu. Ya pengalaman gue lagi yang gue nemuin mistis-mistis gue di gunung selanjutnya. Lu total ada berapa gunung yang udah lu daki? Gue hampir 5, ya gue nggak bisa kehitung ya Pak. Gue pokoknya gunung di seluruh Jawa gue Udah lu tekin? udah semua gue Dari suruh. semua nih yang menurut lu paling mistisnya kuat, gunung apa itu? Gunung Selamat Gunung Selamat. ya. Oke, jadi pasar itu ya? jadi berarti next video lu bakal cerita nih ya. Ya gue bakal cerita lagi. Oke ya. Sorry nih, gue masih penasaran banget. Kan Merapi gue denger gosipnya suka ada namanya pasar apa tuh yang kayak goib gitu. Oh pasar Buddha. Kalau nggak bubar. Tapi lu nggak nemuin sana ya? Gue nggak nemuin di sana. Gue cuma nemuin kayak bintang binatang doang, kayak monyetnya tuh banyak banget di sana. Terus sama ada satu ayam di sana, itu sisa hidup satu ayam. Terus Di situ ayamnya itu botak kan, dia bulunya nggak ada terus sama sekali, bulunya nggak ada kan karena emang Merapi dia jarang ada pepohonan, tandus, panas. Ya mungkin aja dia udah pada hilang bulu-bulunya, atau kayak monyet-monyetnya juga kan. Kalau gue misal pasar Bubra kan gue masak atau gue makan mie itu gue udah dikepung sama monyet-monyet di situ. Ya dia ya kayak minta makan gitulah sama gue. Tapi jangan dikasih. Kenapa itu? Kalau misal kita ngasih makan, dia lama-lama terus dia ngikutin kita terus sampai kemanapun. jadi jatuhnya minta makan terus ke kita ya. Iya. Oke. Jadi itu doang. Jadi gitu Iya. doang tuh cerita lu. Berarti next lu bakal cerita yang di Gunung Slamet ya. Ya oke. Oke. Ya udah guys. Jadi gitu aja pengalaman dari Riza. Jadi dia bakal cerita lagi pengalaman dia di Gunung Slamet. Ya, gitu aja dari gue Eri, Gua Ivan. Gua Riza. Gua Dani. Gua Abdul. ya see you di next podcast. Bye bye.